Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Ibu, Bagaimana kabarnya hari ini? Elsa, Sherly, dan Ahmad Dhani? Alhamdulillah, Bu, baik. alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Semoga selalu jaga kesehatan ya di tengah pandemi saat ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Baik Ibu, terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Itu berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya saya kembalikan kepada Terima kasih Ahmad Dhani yang telah membantu Ibu untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, sepertinya kalian bertiga sudah hadir semua ya. Ada Ahmad Dhani, ada Elsa, dan ada Sherly. Alhamdulillah Ibu senang sekali karena kalian sangat antusias ya pada pagi hari ini hadir dengan tepat waktu. Oke, di sini dari minggu-minggu kemarin kita telah membahas beberapa materi ya. Untuk hari ini Ibu akan membahas tentang interaksi sosial. Dari kalian bertiga, ada yang tahu nggak apa itu interaksi sosial? Ada yang tahu nggak? Aku nggak tahu, Bu. Nggak harus nggak tahu. Sherly tahu tidak? Tidak Bu. Oh tidak. Ahmad Dhani, apakah Ahmad Dhani tahu apa itu interaksi sosial? apa ya Bu ya? Saya coba jawab ya Bu, tapi setahu saya aja ya Bu. Iya, boleh, dipersilakan. Kalau setahu saya tuh interaksi itu kan kayak hubungan gitu ya Bu, antar manusia. Terusan sosial tuh yang berhubungan sama masyarakat gitu Bu. Jadi kalau interaksi sosial tuh hubungan di dalam masyarakat gitu Bu. Cukup. Ya, baik. Terima kasih Ahmad Dhani yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya, benar ya yang dikatakan Ahmad Dhani tadi. Interaksi sosial itu adalah interaksi sosial ya. Jadi adanya nih adanya kontak sosial yang terjadi oleh dua orang ya. Kita juga bisa melakukan interaksi sosial tersebut di masyarakat, bahkan antara ibu dan kalian juga itu udah termasuk interaksi sosial. Walaupun secara tidak langsung karena kita sekarang lagi pandemi, jadi semuanya dilakukan secara virtual. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih dalam, di sini Ibu ingin memberikan semangat terlebih dahulu kepada kalian untuk selalu semangat intinya dalam belajar kapanpun dan dimanapun kalian berada, gitu kan. Oke. Di sini Ibu akan membahas tentang pengertian interaksi sosial, terus syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, bentuk-bentuknya, terus jenis, ciri-ciri, dan apa saja faktor yang menyebabkan terjadi interaksi sosial. Nah, oke, Elsa bisa membantu Ibu untuk share screen PPT-nya? Baik, Bu. Oke,
Yang pertama itu ada pengertian interaksi sosial. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh Madani, bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan sosial ya. Adanya konteks sosial, sosialnya itu adalah masyarakat. Nah, jadi interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, maupun antara kelompok dengan kelompok individu. Nah, jadi untuk terjadinya interaksi sosial ini bisa dilakukan secara 3 itu, yaitu adanya konteks sosial antara individu dengan individu, individu antar kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kalau misalkan kita berinteraksi tapi tidak ada lawan bicaranya, itu tidak bisa dikatakan interaksi sosial. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, yaitu adanya konteks sosial. Nah, konteks sosial ini merupakan suatu upaya hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Konteks sosial ini sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Nah, jadi interaksi sosial ini dibagi menjadi dua. Sebelumnya. Jadi konteks sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu konteks sosial primer dan sekunder. Kalau konteks sosial primer itu dia dilakukan secara langsung, tetapi kalau konteks sosial sekunder itu dia melalui perantara. Oke, lanjut Elsa. Selanjutnya, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu, yang kedua itu ada komunikasi. Nah, komunikasi ini proses penyampaian dan penerimaan pesan dari satu pihak ke pihak yang lainnya agar terjadi upaya saling mempengaruhi antara keduanya. Nah, komunikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Kalau komunikasi verbal ini yaitu bentuk komunikasi secara lisan seperti berbicara. Kemudian kalau komunikasi nonverbal itu merupakan bentuk komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau gestur-gestur tubuh, seperti menyapa atau melambaikan tangan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial ini yaitu terjadi akibat adanya proses asosiasi, meliputi kerjasama, terus kemudian ada akomodasi, dan ada asimilasi. Nah, selanjutnya, kalau untuk interaksi sosial bentuk disosiasi itu terjadi akibat adanya proses yang meliputi persaingan, terus ada persaingan atau proses sosial yang terjadi antara individu atau antar kelompok manusia yang saling bersaing untuk mencapai suatu keuntungan. Nah, kemudian ada pertentangan dan kemudian ada konflik. Selanjutnya. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial ini ada 3, yaitu ada interaksi antar individu dan individu. Contohnya seperti Elsa sama Shirley gitu kan. Nah, itu interaksi antara individu dengan individu. Terus kemudian yang kedua itu ada interaksi antara individu dan kelompok. Contohnya seperti Ahmad Dhani berinteraksi dengan organisasi yang lainnya gitu, misalkan kayak organisasi BEM gitu kan, yang skalanya dia berkelompok. Nah, kemudian ada kelompok dengan kelompok, contohnya seperti kayak anggota-anggota dari organisasi BEM FKIP berinteraksi ke organisasi BEM Universitas gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri interaksi sosial, itu ada pelaku dengan jumlah lebih dari 1 orang, terus harus ada komunikasi, ada dimensi waktu, dan ada tujuan-tujuan tertentu. Kemudian selanjutnya. Itu kepotong ya. Tadi kan ada jenis-jenisnya, ada ciri-cirinya, kemudian ada faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial, materi-materi yang belum Ibu jelaskan tadi, nanti bisa Ibu kirim saja ya PPT-nya ya ke grup WhatsApp, karena di sini share screen-nya terpotong. Kemudian nanti Ibu berikan penugasan secara individu ya, itu Ibu akan kirimkan juga penugasan individunya di grup WhatsApp
silakan kalian kerjakan dan minggu depan kalian kumpul ya. Oke, Baik, Bu. mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan materinya pada pagi hari ini kepada kalian. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, boleh, Elsa. Kenapa sih, Bu, harus ada interaksi sosial? Boleh. Sherly mau nanya nggak? Cukup Bu itu dulu. Oke, jadi ini pertanyaan dari Elsa ya. Kenapa sih harus ada interaksi sosial? Nah, jadi jawabannya itu dengan adanya interaksi sosial, kita itu dalam memenuhi kebutuhan kita itu bisa terlaksana dengan baik. Contoh nih seperti Elsa ya, kehabisan pulpen. Nah, kemudian Elsa meminjam pulpen itu kepada Sherly. Sherly, boleh kasih saya minjem pulpen gitu kan. Nah, disitulah terjadinya interaksi sosial antara Elsa dan Sherly. Itu termasuk bentuk interaksi sosial secara individu dan individu. Nah, dengan ada interaksi sosial tersebut, Elsa bisa menyampaikan apa kebutuhan dia yang pengen dia butuhin gitu kepada Sherly gitu kan. Dan di situ juga Sherly dapat memahami apa yang Elsa butuhkan. Nah, jadi disitulah terjadi interaksi sosial, dapat memudahkan kita dalam memenuhi kebutuhan kita dan juga dapat selalu menjaga komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Oke, cukup. Itu saja ya dari Ibu. Karena Ibu ada tugas dengan guru-guru yang lain ingin rapat, jadi bisa kalian lanjutkan materi yang belum Ibu sampaikan ya. Begitupun tugas yang tadi akan Ibu kirim ke grup WhatsApp. Oke, di sini Ibu mau menyampaikan kesimpulan bahwa sangat penting ya untuk kita berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, baik itu interaksi antara sesama teman, di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Dengan adanya interaksi tersebut, kita dapat bisa saling bertegur sapa, kita juga bisa lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan kita. Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kita bakalan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Oke, cukup dari Ibu. Ibu harap kalian makin semangat belajarnya ya di minggu berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Silakan kepada ketua kelas dipimpin untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Dilanjutkan, ucapkan terima kasih kepada Ibu ya, pada teman-teman. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Ibu Intan yang telah memberikan kami pelajaran hari ini, Bu. Baik, terima kasih kembali Ahmad Dhani dan Elsa, begitupun dengan Sherly. Oke, semangat ya belajarnya. Ya Bu. Siap, Bu.